Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah ia dapat memberikannya sebagai gantinya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini adalah bulan Kitab Suci, bulan yang kita nanti-nantikan, boleh dikatakan seperti itu, karena Kitab Suci dijunjung tinggi, ditinggikan, sebagaimana kita meninggikan Kristus, tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Kitab Suci, tidak mengenal Kitab Suci, tidak mengenal Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita pada dasarnya di dunia ini dibawa kepada pedoman-pedoman hidup. Dunia menawarkan hal-hal dengan gemerlapnya, hedonisme, konsumerisme, seksualisme, dan semuanya yang isme-isme. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Kitab Suci dihadirkan untuk melawan mereka. Melawan mereka. Karena Kitab Suci sungguh-sungguh lain daripada yang lain. Kitab Suci berorientasi pada Allah. Maka manusia harus dibawa kepada Allah, bukan kepada dunia. Inilah sebabnya maka kita harus diarahkan ke sana. Kita lihat saja bagaimana dunia ini kacau. Orang selalu berlomba dengan kemegahannya. Tidak seperti dahulu, orang hidup saleh, hidup sabar, hidup sederhana, ugahari, apa adanya. Sekarang tidak. Orang berlomba-lomba mencari makanan, mencari terus, kalau perlu semuanya dimilikinya. Apa gunanya seseorang mempunyai dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Itulah Yesus, itulah pewartaan Kitab Suci. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus kembali kepada Kitab Suci. Karena Kitab Suci pedoman hidup. Nanti akan kita lihat bahwa ini adalah pedoman hidup. Oleh karena itu, kita tidak perlu terobsesi, terbayangkan dengan Kitab Suci seperti itu. Orang selalu tidak hanya makan uang.
Uang memang penting untuk hidup, tapi tidak harus dikejar dengan semangat seperti itu. Dengan gegap gempita, dengan melalaikan istri, melalaikan suami, melalaikan anak-anak. Yang penting ngejar ini. Kamu butuh uang atau enggak? Kalau butuh ya diam. Kamu enggak diperhatikan, enggak apa-apa. Yang penting ini, pekerjaan. Itulah kalau orang gila terhadap pekerjaan-pekerjaannya. Saya tidak menghalang-halangi Bapak Ibu selalu bekerja. Harus bekerja, tetapi sederhana. Sederhana seperti orang tua kita dahulu. Sederhana. Guru yang menjadi guru, businessman menjadi businessman, hukum yang menjadi hukum. Apa saja. Kita nikmati dengan jujur, dengan sederhana, dengan ugahari. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi dalam kitab suci kali ini? Yesus mengajarkan kita bahwa ketika Petrus menyentak Yesus, menggeret Yesus, tidak mungkin kamu adalah Allah, tidak mungkin kamu sengsara seperti itu. Maka ditegur, enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan dunia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Berbeda Allah dengan dunia. Oleh karena itu, barang siapa mengikuti aku, harus menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Trilogi hidup suci. Trilogi inilah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, trilogi ini menjadi hidup kita, semangat hidup kita, agar hidup kita selalu terpancar hidup kita. Menyangkal diri, bagaimana orang-orang dewasa ini tidak mau menyangkal diri. Disalahkan, tidak mau disalahkan. Saya anak pertama, harus menang, harus akeh dewi. Kamu adik-adik harus dikit. Kalau perlu enggak usah diberi, saya saja. Tidak mau mengambah anak-anak adik-adiknya. Dia yang menang-menangan, sewenang-wenang. Itulah. Saya ketua harus diberi banyak. Kamu anak buah, minggir. Seperti itu, bagaimana itu? Kita harus hidup sederhana, hidup dengan apa adanya. Kalau kita hidup dengan sederhana, Tuhan akan memberkahi. Kalau hidup dengan mengumpulkan harta di surga yang sebanyak-banyaknya, Tuhan tidak pernah berbuat apa-apa terhadap kita. Karena kita sudah melimpah. Kalau hidup kita sederhana, Tuhan memberikan rahmat-rahmatnya. Sehat, segar, bugar, semangat dalam hidup ini. Maka itulah yang kita kejar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak berandai-andai. Kita penuh semangat untuk mencapai penyangkalan diri ini. Apa saja. Meskipun jenderal kalau waktunya kerja bakti, ya ikut terjun ke bawah. Apa itu? Ngersiki got, ngersiki peceren, ngersiki bawa cedok, bawa cangkul, sapu, membersihin makam. Wah, terus kalau memang itu dikehendaki seperti itu, semua rakyat bekerja. Itulah terobosan-terobosan baru yang harus kita lakukan. Tidak ada perbedaan. Itu menyangkal diri seperti itu. Memanggul salib, apalagi memanggul salib. Luar biasa. Penuh tanggung jawab hidup kita. Itu hanya beberapa contoh saja. Penuh tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Kalau ini bulan kitab suci harus hadir. Kita hadir di sana. Bulan kitab suci. Bulan penuh berkah.
Kita harus hadir di sana, merenungkan kitab suci. Setiap bulan ada tema untuk ini, kitab suci. Maka hidup kita akan nyaman. Panggullah salib. Anak-anak harus kita pelihara, anak-anak harus kita dengarkan. Mendengarkan itu suatu kesalehan. Mendengarkan anak-anak yang sudah bekerja keras. Papa, inilah lukisan saya. Bagus ya Papa. Bukan. Harus didengarkan. Ya anakku, oh ini. Wah bagus ya. Bagus lumayan ini ya. Daripada Papa dulu orek-orekan ya. Nah, oh nilai apa? Nilai, wah itu nilai 5. Wah anak goblok. Nggak perlu digoblok-goblokkan. Yang penting semangat, timbul semangat. Nilai 5, ya enggak apa-apa anakku, besok belajar lagi. Papa dulu 3. Enggak apa-apa. Dulu 3, sekarang kamu 5. Lebih pandai daripada papa. Itu. Mama, ini loh mama. Harus didengarkan anak-anak yang mengeluh. Papa, sepatu saya jebol. Diberi. Ya nanti ya saya berikan, ayo. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hidup kita seperti itu. Hidup kita dengan penuh kerukunan, dengan damai, dengan hidup bersama dengan sesama kita. Maka ciptakanlah kedamaian dan kerukunan di dalam keluarga. Keluarga dahulu diurus, lalu kemudian keluar lingkungan. Baru keluar wilayah, paroki, dan seterusnya. Kalau keluarga sendiri tidak mampu mengelola ini, maka apa artinya menjadi pewarta keluar? Kita akan ditertawakan. Wah, keluarganya sendiri tidak bisa. Wah, dirinya sendiri tidak bisa. Ditertawakan. Maka pewartaan hanya di luar jangkauan kita. Wah, supaya orang tidak kenal kita. Ngomong gedabrus nanggonin jogo. Bapak Ibu sudah sadar terkait diri kita sendiri, keluarga kita sendiri dibenahi. Tapi learning by doing, sambil membenahi, sambil mewartakan. Itu bisa. Learning by doing. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita harus setia untuk melaksanakan trilogi hidup suci. Dan yang terakhir, ikutilah aku. Ini sungguh berat mengikuti aku. Aku adalah Yesus. Yesus di sini, cintailah sesamamu manusia. Maka untuk itu, waduh, berat. Apakah kita mencintai orang-orang yang mencintai kita? Hanya sedikit orang yang mencintai kita. Berapa orang? Tapi kalau semua orang, wah itu teriak-teriak itu. Biarkan aja itu. Anak-anak. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa enggak ada orang tuanya ini? Ketuanya anak. Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih, cintailah kami, cintailah musuh-musuhmu, cintailah mereka yang menganiaya kamu. Cintailah musuh-musuhmu, banyak orang yang menyakitkan hati kita. Seperti anak-anak ini, untuk kita. Tidak apa-apa. Anak-anak ini melanggar keheningan. Kita diganggu oleh keramaian anak-anak ini. Termasuk orang tuanya yang mengganggu. Karena mendiamkan. Kita tidak apa-apa kita. Kita biarkan kita. Orang-orang semacam itu banyak sekali dalam hidup ini. Menyakitkan hati. Ya sudahlah, legowo. Kalau disakitkan sedikit aja tidak apa-apa. Disakiti sedikit aja tidak apa-apa. Disenggol sedikit tidak apa-apa. Wong nyenggol tidak apa-apa. Tidak haram. Kalau kita yang lain, kita akan bisa membangkitkan semangatnya. Cintailah. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Banyak yang kita benci. Orang tua,
keluarga, anak pertama, suami, istri membenci. Kita benci. Mengapa kita membenci itu? Mungkin dalam satu keluarga juga ada, dalam suatu komunitas ada yang kita benci. Suster ini, suster ini, suster ini. Ya memang hubungan biasa. Romo ini, Romo ini, Romo ini yang kita benci. Hubungan biasa. Tetapi hal-hal yang mengacaukan hidup kita, kita tetap solid untuk membangun kerukunan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai meramu hidup ini, meracik hidup ini, agar hidup ini selalu terbuah harum ke depan, supaya Allah bisa memahami siapakah diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, bulan depan adalah bulan kitab suci bulan ini, September. 4 tema dalam bulan kitab suci ini. Firman menjadi akan berakar di dalam Kristus. Firman ini berakar di dalam Kristus. Firman ini tumbuh, berkembang di dalam Kristus. Tumbuh, berkembang. Firman ini berbuah. Kalau buah ini lebat, wah itu bagus. Buah cukup berproses. Buah ini tidak bisa langsung lebat. Buahnya masak, tidak bisa. Harus berproses. Sekarang tidak berbuah, tahun depan tidak berbuah lagi, tahun depan. Ya, 3-4 tahun dia akan berbuah. Bapak Ibu saudara terkasih, mengikuti pendalaman-pendalaman iman di lingkungan. Pasti ada saja. Mau berangkat, sepeda motornya gembos, aduh males sepeda motor saya gembos. Mau berangkat, anak saya rame, wah nangis saja. Wah belum dimatikan kompornya, wah belum, ada saja. Wah sikil saya geringgingen, aduh, terus enggak mengikuti saja. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita tidak setia memanggul salib, ini akibatnya. Oleh karena itu, berangkatlah trilogi hidup suci menjadi pedoman kita. Kita pasti akan bisa kalau kita mau berjuang untuk menyempurnakan hidup kita melalui kitab suci, melalui sabda Tuhan. Hidup kita hanyalah bergantung pada Tuhan. Maka kita harus memohon. Jangan lupa memohon agar hidup kita diberkati dengan hidup sederhana, dengan hidup saleh, dengan hidup suci di masyarakat, di keluarga, dan di tempat kerja kita. Tuhan memberkati kita. Amin.